Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana Diifada dengan NIM 1909269 dari PGSD kelas 6D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan materi tentang P4LH, yaitu pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pengawasan lingkungan hidup. Baik, langsung saja kita mulai ke videonya. Selamat menyimak. Pertama, saya merendam biji kacang hijau ke dalam wadah yang berisi air selama semalaman. Hal ini dilakukan agar biji mengalami perkecambahan sehingga mempercepat proses pertumbuhan. Karena saya akan memberikan perlakuan yang berbeda pada setiap tanaman, maka saya membuat label agar dapat membedakan tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lainnya, begitupun perlakuannya. Adapun perlakuan yang saya berikan yakni pot pertama, menggunakan tanah hitam, diberi air, diberi pupuk, dan diletakkan di sinar matahari. Kemudian, untuk pot yang kedua, menggunakan tanah hitam, diberi air, diberi pupuk, dan diletakkan di dalam ruangan. Kemudian, untuk pot yang ketiga, menggunakan tanah merah dan diberi air, diberi pupuk, dan diletakkan di bawah sinar matahari. Selanjutnya, untuk pot yang keempat, menggunakan tanah merah, diberi air, diberi pupuk, dan diletakkan di dalam ruangan. Lalu ada pot yang kelima, menggunakan tanah berpasir, diberi air, diberi pupuk, dan diletakkan di bawah sinar matahari. Untuk pot yang keenam, menggunakan tanah berpasir, diberi air, diberi pupuk, dan diletakkan di dalam ruangan. Selanjutnya, media tanam yang saya gunakan adalah aqua gelas. Saya menggunakan 6 aqua gelas sebagai media tanamnya. Lalu, beri beberapa lubang di bagian bawah aqua gelas untuk penyerapan air dan pergerakan akar tanaman. Lalu, tempelkan label yang sudah dibuat tadi ke masing-masing aqua gelas sesuai dengan yang nantinya akan diberikan perlakuan. Lalu, siapkan tanah hitam, ada pupuk, tanah berpasir, dan juga tanah merah. Letakkan tanah ke dalam aqua gelas kurang lebih setengahnya sesuai dengan jenis tanah yang akan digunakan pada masing-masing aqua gelas. Inilah biji kacang hijau yang sudah direndam semalaman, sudah siap untuk ditanam. Kemudian, masukkan kacang hijau ke dalam tanah yang berbeda yang sudah disiapkan dengan kedalaman 2,5 cm.
Saya memasukkan 6-7 biji ke masing-masing media tanam yang digunakan. Lalu setelah ditanam, sirami dengan air secukupnya, jangan berlebihan. Saya menyiraminya menggunakan spray agar air menyebar ke seluruh media tanam dengan merata. Usahakan komposisi air pada setiap tanaman sama banyaknya. Selanjutnya, beri perlakuan yang berbeda, yakni 3 tanaman diletakkan di bawah sinar matahari dan 3 tanaman lainnya diletakkan di dalam ruangan. Inilah kondisi tanaman yang diletakkan di bawah sinar matahari pada hari kedua. Tanaman sudah muncul ke atas permukaan tanah. Lalu yang ini kondisi tanaman yang diletakkan di dalam ruangan pada hari kedua. Lalu ini kondisi tanaman pada hari ketiga yang diletakkan di bawah sinar matahari. Daunnya berwarna hijau. Sedangkan yang diletakkan di dalam ruangan tanamannya lebih tinggi, namun daunnya berwarna lebih kuning. Kemudian, ini adalah kondisi tanaman yang diletakkan di bawah sinar matahari pada hari keempat. Daunnya semakin lebat dan berwarna hijau. Kemudian, yang untuk di dalam ruangan, tumbuhannya semakin tinggi, namun daunnya berwarna kuning dan jarang. Pada hari kelima, saya merasa tanaman sudah cukup dilakukan untuk proses pemindahan. Saya lakukan proses pemindahan tanaman pada sore hari dengan menggunakan tanaman dengan hasil yang terbaik, yaitu yang ditanam di tanah merah, diberi air, diberi pupuk, dan diletakkan di bawah sinar matahari. Karena tanamannya cukup air dan cukup mendapatkan sinar matahari, sehingga daunnya berwarna hijau dan lebat. Dalam pemindahan tanaman, saya masih menggunakan aqua gelas, namun dengan tanah yang berbeda, yakni dengan tanah hitam. Kemudian diberikan perlakuan kembali, satu diberi air dan satunya tidak diberi air. Pada keesokan harinya, ternyata tidak ada perbedaan antara tanaman yang diberi air dan tidak diberi air. Dari percobaan yang sudah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa tanaman kacang hijau yang ditempatkan di tanah yang berbeda dan dengan perlakuan yang berbeda akan mempengaruhi proses pertumbuhan dari tanaman tersebut. Pada tanaman pertama yang diletakkan di tanah hitam, diberi air, diberi pupuk, dan diletakkan di bawah sinar matahari, proses pertumbuhannya lebih lama, namun menghasilkan tanaman yang cukup baik. Daunnya hijau namun tidak terlalu tinggi. Pada tanaman kedua yang ditanam pada tanah merah, diberi air, diberi pupuk, dan diletakkan di bawah sinar matahari, tumbuhnya lebih lama, namun menghasilkan tanaman yang baik, daunnya hijau dan jumlahnya banyak juga tinggi. Lalu, pada tanaman ketiga yang ditanam di tanah berpasir, diberi air, diberi pupuk, dan diletakkan di bawah sinar matahari, hasilnya hampir sama dengan tanaman yang ditanam di tanah merah. Daunnya hijau namun tidak terlalu banyak, dan tanamannya tinggi. Kemudian, pada tanaman keempat yang diletakkan di tanah hitam, diberi air, diberi pupuk, dan diletakkan di dalam ruangan, tumbuhnya relatif lebih cepat, namun jumlah tanaman dan daunnya sedikit, serta berwarna kuning.
Lalu, pada tanaman yang ditanam di tanah merah, diberi air, diberi pupuk, dan diletakkan di dalam ruangan, tumbuhnya sangat cepat, menghasilkan tanaman yang tinggi dengan daun yang sedikit juga berwarna kuning. Lalu, pada tanaman yang ditanam di tanah berpasir, diberi air, diberi pupuk, dan diletakkan di dalam ruangan, tumbuhnya cepat, tanamannya banyak dan tinggi, namun daunnya sedikit dan berwarna kuning. Dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk 3 tanah yang digunakan, sebenarnya tanaman kacang hijau dapat tumbuh di ketiga tanah yang berbeda tersebut. Namun sepertinya tanah merah paling cocok ditanam untuk tanaman kacang hijau daripada 2 tanah lainnya, karena tanaman lebih cepat tumbuh dan menghasilkan tanaman yang banyak, juga berdaun lebat. Kemudian, intensitas cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman kacang hijau, di mana semakin gelap tanaman disimpan, maka akan lebih cepat tumbuh, namun bijinya menjadi berwarna merah muda dan memiliki kualitas yang kurang baik. Sedangkan apabila terkena cahaya yang cukup terang, maka tanaman tumbuh lebih lama namun menghasilkan kualitas yang baik. Lalu, tanaman kacang hijau tidak memerlukan banyak air, karena ketika tidak diberi air, tanaman ternyata masih dapat bertahan hidup. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.